Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Beberapa orang berpendapat bahwa waktu-waktu ketika mencari jam yang baru itu adalah lebih menyenangkan daripada waktu-waktu ketika barangnya udah dibeli. Nah, tapi kalau gua kebalikannya guys. Kalau barangnya udah dibeli, gua lebih seneng. Kenapa? Karena gua melakukan penyesuaian atau bonding dengan jam tersebut sampai gua merasa pas bagaimana cara menikmatinya yang paling maksimal. Jadi apa aja yang gua lakukan dengan jam yang baru dibeli? Poin satu, itu mengetes akurasi dan power reserve-nya. Nah, tentu poin nomor satu ini hanya bisa dilakukan di jam mekanik ya. Jadi kita tahu kalau misalnya jam yang kita baru beli maupun beli baru ataupun beli bekas, pasti akan gua tes akurasi dan power reserve-nya. Jadi kita tahu seberapa sehat jam tersebut. Kalau misalnya kita beli jam quartz, kita hanya tahu jam itu jalan atau mati ya. Tidak tahu seberapa sehat. Jadi walaupun jam itu jalan, kita tahu itu kadar kesehatannya seberapa. Itulah dia seninya jam mekanik. Contoh yang paling gampang adalah power reserve. Ya, kita ambil contoh movement yang paling umum yaitu Seiko Caliber 4R sekian-sekian atau nama movement generiknya adalah NH sekian-sekian. Nah, itu kan diklaim sama manufakturnya bahwa power reserve adalah 41 jam. Nah, tapi pada prakteknya kalau movementnya itu sehat, itu berkisar 45 sampai 48 jam. Gue udah tes movement yang sehat-sehat tuh segitu kisarannya. Jadi kita ngerti gitu, kita tahu kalau misalnya udah deket-deket 41 jam kan tidak sesehat yang power reserve-nya lebih panjang ya. Atau bahkan mungkin sedikit-sedikit kurang dari 41 jam. Nah, sudah mulai berkurang kesehatannya, tapi bukan berarti harus buru-buru diservis juga. Karena kan masih panjang gitu, masih oke gitu. Nah, tapi kita ngerti gitu, oh ini sudah berkurang kesehatannya. Nah, terus akurasi juga sama. Biasanya kalau misalnya si tuasnya itu berada di plus dan minus, anggap katakan di tengah-tengah, itu biasanya akurasinya lebih cepat guys. Kalau manufaktur jam yang bagus, mengkalibrasinya dia kasih lebih cepat. Ya karena itu kan nanti seiring waktu itu akan menurun si akurasinya. Jadi minus. Nah kalau misalnya kita baru beli jam, misalnya contoh beli jam bekas nih ya. Oh ternyata akurasinya sudah turun beberapa detik per hari. Nah gue akan membuka casingnya kalau gue bisa ya. Kalau gue nggak bisa ya gue bawa ke teknisi. Dibuka kemudian gue geser tuasnya ke arah plus. Jadi nanti dia bisa lebih cepat beberapa detik per hari. Disesuaikan dengan selera kita. Nah nanti lama-kelamaan tuh akan menurun lagi kesehatannya. Kemudian tweak lagi, digeser lagi tuasnya ke atas lagi sampai akhirnya mentok kan. Nah kalau udah mentok tapi akurasinya masih berkurang terus per harinya, berarti kan harus udah diservis gitu. Nah kalau gua itu seleranya setiap jam-jam mekanik itu setiap hari pengennya kecepatan 15 sampai 30 detik per hari. Kenapa? Karena supaya gua bisa cocokin setiap hari guys. Kenapa kayak gitu ya harus dicocokin tiap hari malah jadi repot. Ya kayak orang sikat gigi aja guys. Orang sikat gigi kan sudah menjadi habit ya, kebiasaan setiap hari harus sikat gigi gitu. Nah kalau gue suka jam, gue pengen membentuk habit supaya tiap hari berurusan dengan jam-jam gue, kan itu hobi ya. Jadi kalau misalnya gue cepetinnya cuma 5 detik per hari, itu tanggung rasanya. Oh baru lebih cepet 5 detik kok harus dibuka gitu ya, harus dicocokin. Nanti aja kalau udah berapa hari, udah 3-4 hari, baru 20 detik kan gitu ya, kecepatannya baru gua cocokin. Nah tapi kalau 15 detik sampai 30 detik kan gue jadi butuh tiap hari guys ya. Jadi membentuk habit kayak orang sikat gigi. Jadi kalau nggak sikat gigi kan ngerasa gimana gitu. Nah itu menjadi kebiasaan yang gue inginkan kalau gue. Terus biasanya kalau yang hobi jam itu punya alat-alat guys untuk ngebuka casing jam tangan supaya bisa melakukan tweaking sendiri pada jam-jam yang umum-umum guys. Biasanya kalau jam yang mewah ya, dia sih pembukaannya juga beda, dia harus khusus alatnya.
Nah, kalau itu gue nggak punya, jadi gue harus bawa ke tempat servis. Tapi kalau yang umum-umum, yang nggak terlalu mahal ya, kita bisa lakukan sendiri. Ya. Kita lanjut ke poin yang kedua. Jadi, gue melakukan bonding dengan crown. Jadi, setiap crown itu kan beda-beda bentuknya ya. Jadi, bagaimana kita memakainya supaya pertama, kita menjadi nyaman waktu mengoperasikan crown. Karena buat gue yang suka mainin jam mekanik, itu setiap hari gue akan muter-muter crown ya untuk mencocokkan akurasi ataupun mengisi power. Jadi harus nyaman mengoperasikannya. Terus yang kedua, itu adalah supaya kita apik pakainya guys. Karena kita tahu kan kalau casing stainless steel gesek-gesek ketika kita memutar crown itu, si casingnya akan terjadi baret-baret halus karena gesekan dari jari kita ya, apalagi kalau setiap hari gitu. Nah, nanti jadi nggak mulus lagi si casingnya dan gue nggak mau itu terjadi. Oke, gue ceritain dari yang paling kiri ya. Jam ini brandnya Seikos, dia dari Cina. Kita lihat bentuk crownnya cukup pipih ya guys. Jadi kalau gue untuk mengisi power itu tinggal diputar aja. Jadi ini bukan screw down crown. Nah, berbeda dengan yang Rolex, nanti dia itu harus di unscrew dulu sehingga si crownnya itu dia akan kebuka. Jadi dia lebih nongol posisinya gitu. Nah, jadi kalau kita mewinding si crown ini, nanti jari kita akan sangat mudah membaret-baret si casing. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, finishing dari si grid si crownnya itu tidak mulus guys. Dia ini kasar. Jadi kalau kita putar secara normal begini, jari gue sakit guys, tajam gitu. Jadi nggak nyaman. Udah nggak nyaman, begitu bisa bikin baret-baret di casingnya. Jadi caranya begini guys. Gue pakai kuku. Ya, gue tidak takut pakai kuku mengoperasikan ini guys. Karena dia finishingnya kasar. Jadi tidak akan menjadi tambah tidak mulus gitu karena memang udah kasar. Jadi kalau kena kuku nggak apa-apa begini. Jadi nggak sakit pertama, kedua nggak akan baret-baretin si casingnya. Oke. Dan waktu gua muter juga si tangan kiri pun berputar ke arah sebaliknya guys. Kayak begini. Karena kalau enggak itu menjadi sangat lama gitu, sangat panjang gitu. Jadi kalau begini lumayan nggak terlalu kepanjangan gitu, muternya nggak terlalu sering ya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang Rolex. Nah, kalau ini kan kita harus buka dulu nih. Ini sama sebenarnya, si crownnya itu tipis ya dan kecil. Tapi waktu kita buka, nanti dia akan pop up. Tuh, jadi adanya di luar. Jadi kalau kita winding sebenarnya nggak masalah, bisa tuh lebih keluar lagi kan. Jadi nanti kalau kita winding itu kita nggak akan ngebaretin si casingnya pertama ya. Tapi si geriginya ini nggak terlalu tajam sih sebenarnya, cukup halus. Cuman tetap aja kalau udah 10 kali begini ya, tangan gue merah guys. Jadi tetap dia kurang nyaman kalau untuk diputar sering-sering. Makanya gue puternya mirip dengan cara yang tadi, cuman gue pakai kulit bukan pakai kuku karena si geriginya halus buatannya. Nanti kalau kuku gue mengenai itu, neken-neken ke sana akan jadi cacat kelihatan guys. Kalau yang ini tadi kan finishingnya kasar, kalau ini finishingnya halus. Jadi gue pakai kulit ya, begini muternya. Oke, kita lanjut sekarang ke jam berikutnya. Kita lihat si crownnya ini cukup besar ya, cukup nongol. Dia bukan screw down crown, jadi langsung kita putar untuk isi power. Nah, cuman dia itu Omega itu kelemahannya yang model Speedmaster ini ya, terutama ininya tuh tajam sekali. Padahal finishingnya halus tapi dia bentuknya tajam begini. Jadi sangat tidak nyaman buat di winding.
Jadi gue harus pakai ini guys, mau nggak mau, kalau nggak sak tangan gue. Nah kalau udah pakai kain begini ya gue pakai kuku aja guys, karena kan udah ada alas kain ya, jadi nggak bakal membuat cacat si crownnya gitu. Kalian tahu kan Omega Speedmaster Moonwatch kan sama-sama Speedmaster ya, si crownnya pun seperti ini. Dan Omega Speedmaster Moonwatch itu manual winding, jadi mau nggak mau di winding. Jadi bayangkan aja kalau ini kan otomatis, gue kalau kadang-kadang nggak usah winding juga nggak apa-apa guys. Tapi kalau yang Speedmaster udah manual winding, crownnya tidak nyaman seperti ini. Bayangkan. Oke, kita lanjut ke yang Seiko terakhir ya. Nah kalau crown ini bentuknya khusus, dia dibuat geriginya besar begini. Jadi kalau kita buka pakai tangan itu tajam guys. Jadi harus posisinya tertentu. Kalau gue posisi begini, karena dia mengapit lebih kuat daripada jari kan. Kalau jari lebih kecil dan membuat sakit gitu. Kalau ini nggak sakit, tenaga bisa lebih kuat tuh. Jadi bukanya, unscrew-nya dia lebih enak. Nah setelah kebuka baru kita normal pakai seperti jari ini biasa gitu. Oke, poin berikutnya gue melakukan bonding adalah dengan bracelet atau strap jam-jam ini guys. Kita lihat coba yang Rolex dulu. Ketika melakukan resize, kita harus men-setting dia bakal ini seimbang. Jadi kiri kanan antara berantai bagian sini dan berantai bagian ini seimbang panjangnya gitu guys. Jadi ini pasti nyaman dipakai karena nanti si bakal ini akan berada di kurang lebih di tengah-tengah sini. Sekarang kita lihat di jam yang Omega ini. Kalau ini tidak seenak Rolex dipakainya guys, karena kita lihat tuh. Ini si bakalnya ini dia miring, agak miring ke bawah kanan kan. Nah, karena ini salah satu kelemahan jam ini sih kalau menurut gua. Si panjang ini sudah tidak bisa lebih pendek, guys. Jadi gua kan pergelangan tangannya cukup kecil, 16 cm. Jadi nggak bisa lebih pendek gitu di sini. Jadi si posisinya itu nggak bisa terlalu di tengah-tengah. Nanti ya, kalau gue pakai ya, itu sepertinya agak sedikit kurang nyaman guys. Nah, ini kan dipakainya kelihatannya bagus ya guys, ada di tengah-tengah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini itu agak mepet ke pinggir. Nah, jadi kurang di tengah-tengah. Satu link lagi harusnya geser ke tengah, itu akan sangat lebih nyaman dipakainya. Karena apa? Kita kan biasa posisi tangan begini kan. Waktu kita duduk, waktu kita jalan, kita gerak-gerak juga begini posisinya, bukan bukan sebaliknya kan guys. Ya, jadi secara alami gaya gravitasi itu akan membawa si jam tuh ke arah sana. Jadi akan jadi ada di pinggir nantinya di sini gitu. Kalau si braceletnya longgar umpamanya ya. Nah, jadi waktu gue pakai begini, gue pasti akan setel si jamnya itu agak di belah sini. Supaya nanti waktu dipakai dia seimbang dengan gaya gravitasi, jadi ada di tengah gitu guys. Nah itu akan pengaruhnya, dia juga di sini akan sedikit ada tarikan gitu dari si bakal, karena waktu gaya gravitasi mendorong jam ke sebelah sana, si bakal ini pengen ke tengah juga guys, pengen ke sini. Jadi ini ke sana, ini pengennya ke tengah gitu, karena memang posisinya enaknya nyamannya di tengah. Nah sekarang kalau misalnya kita balik pakainya, gua kan begini. Sekarang kita balik begini guys, itu akan jadi lebih nyaman sebetulnya. Nah ini gue udah balik pakainya, kan jamnya kebalik ya. Jadi pakainya begini guys. Nah lihat, si bakalnya itu ada lebih di tengah-tengah sini guys. Jadi dia um, masuk ke tengah
Ini sangat lebih nyaman dipakai. Jadi dia lebih seimbang melawan gravitasi juga. Jadi di sininya tuh bisa bisa leluasa gitu, kesannya lebih leluasa karena dianya udah ada di tengah gitu, guys. Jadi apakah gua balik aja gitu ya si posisinya gitu. Gara-gara bikin konten ini gue jadi bonding lebih jauh dengan jam Omega ini, guys. Nah, jadi kelebihannya dipakainya lebih nyaman, jadi nggak tegang gitu karena dia udah di tengah-tengah posisinya. Tapi dari segi estetika di belakang sini kurang bagus, guys. Karena ada patahan di sini nih. Kan di sini ada bakel ya, patah sampai sini lah. Jadinya kelihatan ada tonjolan di sini. Terus si kunci bakalnya juga ada di pinggir gitu. Itu aja sih agak kurangnya. Tapi selain daripada itu dipakainya itu lebih stabil karena dia akan lebih ada di tengah-tengah gitu. Oke, sekarang kita lihat jam yang ini, guys. Pakai strap kulit tapi dengan butterfly buckle. Ini kan menghadapnya begini jam tangan. Ya, kita lihat tuh dari sini. Nah, si buckle-nya ada di sebelah sini kan. Nah, ini tuh bagus, guys. Jadi nantinya tepat ada di tengah-tengah. Ya, saya coba pakai. Nah, ini dia, guys. Kita lihat si buckle adanya di tengah-tengah banget, guys. Makanya dia si posisi jamnya tidak mudah bergeser ke arah sana karena ini sudah di tengah. Itu maksud gua. Ngerti ya, guys ya? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang poin terakhir yaitu bezel, guys. Ya ini agak jarang ya, guys. Biasanya bezel ya pakainya begitu-begitu aja nggak ada masalah. Tapi khusus jam tangan ini, Spinnaker yang ini, itu ada YouTuber juga yang bilang kalau bezelnya ini keras banget. Ya memang kalau kita putar seperti ini keras banget, susah. Sampai kepleset-kepleset gitu tangannya, nggak bisa muternya gitu ya. Nah, dan kita lihat juga bentuk si casingnya ini bukan bulat atau seperti pada umumnya ya. Jadi dia segi 8. Nah, bayangin aja kalau kita begini, itu tangan kita kebentur-bentur ini, guys. Ya, jadi kehambat lagi. Udah gitu, jeleknya lagi, ini kalau kuku kita agak panjang, kita akan membaret-baret ini. Ini gue beli bekas, guys. Ini kalian bisa lihat di sini ada bekas baretan tuh. Ini bekas bekas kuku, guys. Tapi kalau dilihat dari pencahayaan tertentu aja nih, kelihatannya kan ada baret tipis. Nah, itu dia, guys. Nah, padahal kalau kita tahu cara pakainya yang paling nyaman, itu akan normal-normal saja. Jadi harus ditekan begini pakainya tuh. Jadi dia akan gampang muternya dan tidak akan terhalang oleh bentuk yang segi 8 ini. Jadi dipakainya nyaman, juga nggak berat, gitu guys. Jadi harus agak nempel di sini, ditekan ke bawah itu jadi ringan, jadi lebih ringan. Tapi juga nggak terlalu ringan, jadi pas gitu, jadi bagus, gitu. Oke, jadi sebetulnya setiap jam tangan itu butuh perlakuan yang berbeda-beda karena bentuk desainnya tidak pernah ada yang sama. Ya, jadi tadi yang gua presentasikan itu hanya beberapa contoh aja yang gua anggap penting. Oke, semoga konten ini tetap ada manfaatnya buat kalian. Silahkan like dan subscribe bagi kalian yang belum, dan silahkan berkomentar di bawah. Oke, begini aja video gua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.